Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pasca Panen Hasil Perikanan, Bu Evi, lalu kepada para asisten dosen, dan tak lupa kepada teman akang teteh sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami, yaitu mekanisme proses autolisis dan peranan glikolisis. Adapun kelompok 4 memiliki 7 anggota, yaitu ada Teh Adisti, Teh Ayu, saya sendiri, Halida, Kang Leri, Kang Rama, Teh Siti, dan Teh Rizky. Untuk pemaparan pembahasannya, mangga kepada Akang Teteh Presenter dipersilahkan. Autolisis. Autolisis adalah proses penghancuran sel melalui aksi enzimnya sendiri, sehingga organ-organ yang kaya dengan enzim akan mengalami proses autolisis lebih cepat. Pada proses ini, ikatan aktin dan miosin yang terjadi pada rigor mortis dihancurkan oleh proses autolisis. Mekanisme autolisis. Proses autolisis dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekelilingnya. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses autolisis ikan yang tidak diberi es. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya, seperti pelepasan enzim, aktivitas serangga, dan aksi bakteri. Akibat dari proses autolisis ini, ikan mengalami tekstur tubuh yang tidak elastis, sehingga apabila daging tubuhnya ditekan dengan jari, akan membutuhkan waktu relatif lama untuk kembali ke keadaan semula. Bila proses autolisis ini sudah berlangsung lebih lanjut, maka daging yang ditekan pun tidak pernah kembali ke posisi semula. Inilah bukti ikan yang telah mengalami proses autolisis yang cukup lama. Terlihat jelas bahwa daging ikan yang ditekan oleh jari sulit untuk kembali seperti semula, bahkan tidak bisa kembali lagi. Fakta menarik seputar autolisis pada ikan. Kamu pasti kepo ya? Berdasarkan jurnal yang saya tampilkan, kurang lebih jurnal ini menjelaskan bahwa proses fermentasi melalui senyawa kimia dimulai setelah kematian ikan secara normal yang disebabkan oleh kondisi anaerobik sehingga formasi asam laktat mempengaruhi lapisan otot, lalu dilanjutkan oleh autolisis protein dan lemak. Kejadian autolisis pada jurnal tersebut terjadi pada fase enzimatis yang terjadi di antara pre-rigor dan rigor mortis. Bisa dilihat pada panah di layar, tepatnya bukan garis yang putus-putus ya. Fase ini merupakan fase yang menarik karena penguraian ATP menjadi AMP, adenosin monofosfat atau IMP, adenosin monofosfat akan menghasilkan rasa gurih sehingga kedua senyawa tersebut termasuk flavor enhancer alias pemberi rasa sedap, dan jumlahnya mencapai maksimum pada puncak rigor mortis. Kalau sudah melewati fase ini, tentu rasanya akan pahit akibat senyawa-senyawa hipoksatin lanjutan autolisis. Alasan rasa sushi yang terkenal dari Jepang itu sangat enak, ya karena fase ini. Selain itu, masih ada satu lagi yang menarik, yaitu Gokondohot Joujou. Inilah makanan nani ura yang terkenal dari Sumatera Utara, tepatnya Tanah Batak. Selain penggunaan bumbu yang harus berani, fase ini juga mempengaruhi kelezatan nani ura. Wah, melihatnya saja ngamale au puang. Kalau begitu, beta mangan hita. Horas, mau lihat teh. Glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat atau asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan menurunkan pH. Semakin banyak jumlah inulin dan oligosakarida yang terkandung, maka semakin banyak asam yang dihasilkan, sehingga membuat pH akan semakin cepat turun. Nah, selanjutnya mekanisme glikolisis. Setelah ikan mati, proses glikolisis tetap berlangsung karena enzim-enzim dalam ikan masih aktif. Oleh karena itu, tidak ada lagi pasokan oksigen, maka tidak ada lagi terjadi pembentukan glikogen, melainkan justru terjadi pembongkaran glikogen menjadi asam laktat. Di sini pH turun. Selama pendinginan dan pembukuan pH daging ikan akan berubah. Perubahan ini terjadi 2 tahap. Pada tahap awal pendinginan atau pembekuan, pH daging ikan akan turun. Kemudian pada tahap selanjutnya pH akan naik lagi. Berikut ini adalah mekanisme. Daging ikan dalam keadaan fase pre-rigor akan mengalami penurunan pH lebih banyak pada waktu didinginkan atau dibekukan karena proses glikolisis anaerob yang menyebabkan terbentuknya asam laktat yang masih berlangsung. Penurunan pH pada tahap awal juga disebabkan terjadinya presipitasi garam-garam yang bersifat alkalis, misalnya garam-garam magnesium fosfat, kalsium fosfat, dan natrium fosfat. Kenaikan pH pada tahap kedua disebabkan terjadinya pengendapan garam-garam yang bersifat asam, misalnya garam kalium sitrat dan natrium sitrat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.